Dalam kacamata stoikisme, ini mengajarkan kita pentingnya kesadaran, awareness. Para filsuf stoik menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain rasakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengendalikan kepekaan, perhatian, dan interpretasi kita terhadap realitas. Sementara dari sudut pandang neuroscience, otak manusia memang dirancang untuk membaca isyarat sosial, ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh. Namun bias kognitif, rasa takut ditolak, atau terlalu sibuk dengan pikiran sendiri, sering membuat kita buta terhadap sinyal yang sebenarnya jelas. Kebenarannya adalah, perasaan sering berbicara melalui tindakan sebelum kata-kata pernah diucapkan. Dan ketika kita belajar membaca tanda-tanda itu dengan pikiran yang tenang, hati yang terbuka, dan kesadaran penuh, hubungan menjadi lebih jernih, lebih manusiawi, dan lebih sejati. Maka, bukalah mata, tenangkan pikiran, dan asah kepekaanmu. Karena mungkin sinyal yang kamu cari sudah ada di hadapanmu sejak lama. Pertama, seseorang yang menyimpan ketertarikan seringkali akan menemukan alasan untuk berada di dekat Anda. Ini adalah salah satu tanda paling jelas, meski jarang diucapkan secara langsung. Mereka muncul, hadir, tanpa harus berkata gamblang, "Aku menyukaimu." Alih-alih, mereka menciptakan alasan kecil untuk berbagi ruang, untuk merasakan keberadaan Anda, untuk tetap terhubung tanpa harus membuka semua lapisan perasaan yang ada. Pikirkanlah, jika tidak ada ketertarikan, tidak akan ada alasan untuk berlama-lama. Percakapan akan singkat, sopan, lalu berakhir. Tetapi bila ada rasa, tiba-tiba Anda akan melihat pola. Mereka mungkin duduk lebih dekat ketika tidak perlu, kebetulan berada di tempat yang sama, atau meminta bantuan kecil yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena itu adalah pintu kecil untuk menghabiskan waktu bersama. Dalam kacamata stoikisme, hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya terbawa oleh emosi atau ilusi, tetapi untuk memperhatikan realitas dengan jernih. Stoik percaya bahwa tindakan nyata lebih dapat dipercaya daripada kata-kata. Dari sudut pandang neuroscience, otak manusia memang diprogram untuk mencari keintiman dan koneksi. Ketika seseorang tertarik, sistem dopamin dan oksitosin bekerja, mendorong mereka untuk mendekat, untuk mencari cara agar kehadirannya bisa dirasakan lebih lama. Pola ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari dorongan biologis dan emosional yang saling terkait. Kebenarannya sederhana, orang tidak membuang energi pada mereka yang tidak memberi arti. Jika seseorang konsisten muncul di orbit hidup Anda, bahkan dengan cara yang tampak santai atau kebetulan, itu jarang benar-benar kebetulan. Itu adalah pilihan sadar maupun bawah sadar untuk mendekat. Maka, jangan hanya mendengar kata-kata, perhatikan kehadiran, pola, dan usaha kecil yang berulang. Karena dalam hubungan, tanda-tanda halus sering berbicara lebih keras daripada pengakuan langsung. Kedua, seseorang yang benar-benar menyimpan rasa pada Anda akan mengingat hal-hal kecil yang Anda katakan. Dan disinilah letak keajaiban yang sering kali terlewatkan. Kebanyakan orang hanya memperhatikan tanda besar, hal-hal yang jelas terlihat, seperti ketika seseorang bertanya langsung tentang status hubungan, pekerjaan, atau hobi utama Anda. Tetapi tanda yang lebih halus, tanda yang seringkali menjadi cermin keintiman yang sesungguhnya, justru ada pada hal-hal kecil seolah sepele, yang Anda sendiri mungkin sudah lupa pernah mengatakannya. Bayangkan suatu hari Anda menyebutkan secara acak tentang camilan favorit Anda, atau tentang sebuah pertemuan penting yang akan datang, atau sekadar komentar ringan tentang rencana akhir pekan Anda. Anda mungkin menyampaikannya sambil lalu, tanpa niat meninggalkan kesan. Tetapi beberapa hari kemudian, orang itu membawanya kembali dalam percakapan. Mereka bertanya, bagaimana pertemuannya kemarin? Atau tiba-tiba muncul dengan membawa minuman kesukaan Anda, seolah itu adalah hal yang alami untuk dilakukan. Pada momen itu, yang sedang terjadi bukan sekadar ingatan, melainkan perhatian. Secara stoik, hal ini menunjukkan prinsip penting, perbuatan lebih bermakna daripada kata-kata. Epictetus pernah mengatakan bahwa kita sebaiknya menilai manusia dari tindakan mereka, bukan hanya dari apa yang mereka katakan.
Ingatan terhadap detail kecil ini adalah bentuk tindakan nyata, sebuah energi yang diinvestasikan, tanda bahwa Anda hadir di dalam pikirannya lebih lama daripada sekadar durasi percakapan. Seseorang yang tidak peduli tidak akan menyimpan potongan-potongan kecil dari kata-kata Anda. Mereka mungkin mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Kata-kata masuk dari satu telinga, lalu keluar dari telinga lain. Tetapi jika ada rasa, jika ada ketertarikan, detail itu melekat, terikat pada memori emosional. Dari sisi neuroscience, fenomena ini dapat dijelaskan melalui cara otak manusia bekerja. Otak kita dilengkapi dengan sistem limbik yang erat kaitannya dengan emosi. Ketika seseorang memiliki ketertarikan atau ikatan emosional, hipokampus, bagian otak yang berperan dalam menyimpan memori, menjadi lebih aktif. Hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita sukai diproses lebih dalam dan lebih lama. Itulah sebabnya seseorang dapat mengingat komentar ringan yang bahkan Anda sendiri lupakan. Proses biologis ini diperkuat dengan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, yang meningkatkan fokus pada hal-hal yang memberikan rasa senang atau arti emosional. Dengan kata lain, otak manusia memang diprogram untuk menyimpan detail kecil tentang orang yang penting bagi kita. Karena secara evolusi, kemampuan ini membantu membangun kedekatan dan mempertahankan hubungan sosial. Perhatikan bahwa bukan hanya tentang mengingat detail itu sendiri, tetapi bagaimana detail itu dipakai. Seseorang yang benar-benar tertarik tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan koneksi. Mereka mungkin menanyakan perkembangan dari hal yang pernah Anda ceritakan, atau menghadirkan kejutan kecil dengan detail yang pernah Anda sebutkan. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang penuh makna. Aku peduli, aku memperhatikanmu, aku ingin kamu merasa dilihat. Dalam dunia di mana kebanyakan orang hanya mendengarkan untuk membalas, seseorang yang mendengarkan untuk memahami adalah sebuah hadiah. Disinilah kebijaksanaan stoikisme kembali relevan. Para stoik mengingatkan kita untuk melihat dunia apa adanya, bukan hanya apa yang kita harapkan. Dalam hubungan, ini berarti kita perlu memperhatikan tanda-tanda yang nyata, sekecil apapun itu. Jangan terburu-buru menganggap bahwa ingatan terhadap detail hanyalah sopan santun. Ingatlah, manusia tidak menginvestasikan energi emosional secara konsisten kepada mereka yang tidak memberi arti. Konsistensi dalam mengingat dan menghadirkan detail adalah refleksi dari nilai yang Anda miliki dalam pikiran dan hati seseorang. Ada pula sisi psikologis yang menarik. Perilaku ini seringkali juga menjadi uji coba halus. Dengan mengingat detail kecil, seseorang sedang membuka jalan, melihat apakah Anda akan merespon, apakah Anda akan menyadari bahwa ada usaha di balik perhatian itu. Ini adalah bentuk komunikasi implisit, tidak langsung mengatakan, aku menyukaimu, tetapi mengekspresikannya melalui tindakan yang tak terbantahkan. Maka jika Anda menemukan seseorang yang secara konsisten, mengingat hal-hal kecil yang bahkan Anda sendiri lupakan, jangan remehkan itu. Itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar sopan santun. Itu adalah bentuk ketertarikan, bentuk kepedulian, bentuk kehadiran yang nyata. Dan dalam hubungan, momen kecil seperti ini justru seringkali menjadi fondasi dari kedekatan yang tulus. Pada akhirnya, baik melalui kacamata filsafat maupun sains, tanda ini berbicara dengan sangat jelas. Anda berarti lebih dari yang Anda kira. Ketiga, seseorang yang memiliki rasa terhadap Anda akan melihat dengan cara yang berbeda. Inilah tanda yang nyaris mustahil untuk dipalsukan, karena mata seringkali berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Tatapan memiliki bahasa yang tidak membutuhkan suara, sebuah percakapan sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang peka. Saat ada ketertarikan, pandangan seseorang akan menempel lebih lama, seolah ingin menahan momen itu agar tidak cepat berlalu. Ada kalanya tatapan itu cepat-cepat dialihkan ketika tertangkap, ada kalanya disembunyikan dengan pura-pura menatap hal lain, tetapi kenyataannya, mata selalu meninggalkan jejak rahasia. Ketertarikan tercermin dalam cara pandangan, tidak lagi sekadar netral atau sopan. Ada intensitas yang terasa, meski tidak pernah terucap. Seseorang yang tertarik akan memperhatikan detail kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Bagaimana Anda tersenyum, bagaimana Anda bergerak,
bahkan bagaimana ekspresi wajah Anda berubah di sela-sela percakapan. Kadang muncul apa yang disebut sebagai double take. Melihat sekali, berpaling seolah biasa, lalu melihat kembali tanpa disadari. Gerakan itu sederhana, namun di dalamnya terkandung daya tarik yang sulit disembunyikan. Perhatikan juga apa yang terjadi ketika Anda memasuki sebuah ruangan. Wajah yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba berubah lebih hangat. Senyum muncul lebih cepat, ekspresi menjadi lebih hidup, tubuh terlihat lebih santai, atau sebaliknya justru menjadi sedikit canggung, seakan ada kesadaran baru akan kehadiran Anda. Bahkan gerakan sederhana seperti merapikan rambut, memperbaiki posisi duduk, atau menyesuaikan pakaian adalah tanda bawah sadar bahwa kehadiran Anda berarti. Ini adalah bahasa tubuh yang muncul secara spontan, tanpa rencana, karena tubuh seringkali lebih jujur daripada pikiran yang mencoba menyembunyikan perasaan. Mata memiliki kekuatan yang unik. Di balik sepasang mata, tersimpan ribuan sinyal yang tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Aktivitas emosional yang kuat akan memperlebar pupil, membuat tatapan lebih hidup, lebih bercahaya. Itulah mengapa sering dikatakan bahwa mata adalah jendela hati. Ia membocorkan perasaan yang mungkin tidak pernah diungkapkan dengan kata. Ketika seseorang menatap Anda lebih sering daripada yang diperlukan, ketika tatapannya muncul lalu menghilang seperti kilatan kecil, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang terus tertarik pada Anda. Kebijaksanaan kuno mengingatkan bahwa manusia seringkali mengabaikan tanda-tanda nyata karena sibuk mengejar yang rumit. Para bijak menekankan bahwa apa yang sederhana tidak kalah bermakna, dan bahwa isyarat kecil yang konsisten justru lebih jujur daripada pernyataan besar yang jarang terjadi. Tatapan adalah salah satu bentuk kejujuran itu. Diam, tapi tak pernah bisa sepenuhnya disamarkan. Neuroscience telah menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa tertarik atau terhubung secara emosional, otak melepaskan senyawa kimia yang memicu keterfokusan. Hal ini membuat pandangan secara alami lebih sering kembali kepada objek ketertarikan. Tanpa disadari, seseorang akan mencari wajah yang membuatnya merasa nyaman atau bersemangat. Mata seakan memiliki magnet, tertarik kembali meski sudah mencoba berpaling. Inilah mengapa kehadiran orang yang kita sukai membuat ruangan terasa berbeda. Otak memerintahkan tubuh untuk memberi perhatian lebih, dan perhatian itu paling jelas terlihat melalui mata. Hal yang sering terlewat adalah bahwa tatapan tidak hanya berbicara tentang ketertarikan, tetapi juga tentang rasa ingin mengenal lebih jauh. Seseorang yang menatap Anda dengan cara berbeda sedang mempelajari bukan hanya wajah, tetapi juga energi yang Anda bawa. Ada kerinduan untuk memahami lebih dalam, untuk menghubungkan potongan kecil dari siapa diri Anda. Ketertarikan yang tulus tidak hanya berhenti pada rasa suka, melainkan bergerak ke arah rasa ingin tahu yang lebih luas. Siapa Anda, bagaimana Anda berpikir, apa yang membuat Anda hidup. Sayangnya banyak orang lebih sibuk memperhatikan kata-kata sehingga gagal membaca bahasa tubuh yang ada di depan mata. Kata bisa disusun, bisa dikendalikan, bisa dipilih untuk menyembunyikan maksud. Tetapi mata dan tubuh seringkali lebih cepat mengungkapkan kebenaran. Mereka berbicara dalam bahasa insting, dalam isyarat yang tak sempat dipoles. Ketika seseorang menatap dengan cara yang berbeda, ketika wajahnya bersinar lebih terang saat Anda hadir, ketika ada perubahan kecil dalam cara dia membawa diri di hadapan Anda, semua itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang bergerak lebih dalam daripada sekadar pertemanan biasa. Jangan anggap enteng keheningan yang berbicara melalui tatapan. Jangan mengira bahwa itu hanya kebetulan atau sekadar sopan santun. Mata jarang berbohong. Jika pandangan itu konsisten, jika cahaya itu muncul berulang kali, maka ada alasan di baliknya. Dan jika Anda cukup tenang untuk memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa ketertarikan seringkali lebih mudah dilihat daripada didengar. Pada akhirnya, kebenaran sederhana tetap sama. Seseorang yang menyukai Anda mungkin tidak langsung mengatakannya, tetapi matanya akan selalu membocorkannya. Maka jangan abaikan cara seseorang melihat Anda, karena di dalam tatapan itu terdapat perasaan yang kata-kata mungkin belum berani mengucapkan. Dan sekarang tanyakan pada diri Anda,
Sudahkah Anda berani menatap kembali dengan penuh kesadaran kepada mereka yang diam-diam sedang memperhatikan Anda? Keempat, seseorang yang menyimpan rasa pada Anda akan menemukan alasan untuk menyentuh Anda. Sentuhan adalah bahasa yang lebih tua daripada kata, sebuah bentuk komunikasi yang sudah ada jauh sebelum manusia belajar menyusun kalimat. Tidak perlu sesuatu yang dramatis atau terlalu jelas, justru sebaliknya. Seringkali hadir dalam bentuk yang halus, nyaris kebetulan, namun penuh makna. Mungkin itu terjadi ketika dia menepuk lengan Anda sambil tertawa, mungkin saat dia merapikan sesuatu di pakaian Anda, atau bahkan melalui permainan kecil yang melibatkan kontak singkat. Bagi sebagian orang, itu tampak biasa, tidak berarti apa-apa. Namun di balik kesederhanaan, itu ada maksud yang jarang bersifat acak. Kontak fisik bukanlah sesuatu yang diberikan sembarangan. Manusia secara naluriah menjaga jarak dengan mereka yang tidak menimbulkan rasa aman atau tidak memunculkan ketertarikan. Jarak adalah bentuk perlindungan, sebuah pagar halus yang membedakan antara yang dekat dan yang hanya sekadar kenalan. Tetapi ketika ada rasa, pagar itu mulai runtuh. Kedekatan fisik menjadi sebuah cara untuk menyamakan frekuensi. Sebuah cara untuk berkata tanpa suara, aku nyaman bersamamu, aku ingin dekat denganmu. Bahkan ketika sentuhan itu kecil, ringan dan cepat, ia menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Hal yang menarik adalah bahwa sentuhan hampir selalu terjadi di momen yang tepat secara emosional. Ia muncul ketika tawa sedang pecah, ketika perasaan hangat mengisi ruang, atau ketika koneksi sedang dalam tahap pendalaman. Pada saat itulah tubuh seolah memberi izin untuk lebih dekat. Kadang bahkan muncul alasan kecil yang dibuat-buat, seperti membandingkan ukuran tangan atau lengan, lalu membiarkan sentuhan singkat terjadi. Itu tidak pernah benar-benar kebetulan. Tubuh manusia jarang melakukan kontak fisik tanpa maksud, terlebih jika dilakukan berulang kali. Stoikisme mengingatkan bahwa tanda-tanda kecil dalam kehidupan seringkali lebih jujur daripada kata-kata besar. Orang bisa menyusun kalimat untuk menutupi perasaan, tetapi tubuh seringkali mengungkapkan apa yang ingin disembunyikan. Sentuhan adalah salah satu bentuk kejujuran itu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kehidupan bukanlah tentang kata-kata indah, melainkan tentang tindakan nyata yang menunjukkan jiwa seseorang. Sentuhan yang penuh arti adalah tindakan nyata yang tidak bisa diabaikan, karena ia lahir dari dorongan batin yang lebih kuat daripada kesadaran. Otak manusia sendiri telah dirancang untuk merespons sentuhan. Kulit adalah organ terbesar tubuh, dipenuhi jutaan reseptor yang terhubung langsung dengan sistem saraf. Sentuhan, bahkan yang singkat, dapat memicu pelepasan hormon seperti oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon kedekatan. Itulah mengapa sentuhan sederhana di lengan bisa terasa begitu berbeda ketika datang dari orang yang kita sukai dibandingkan dari orang asing. Ada getaran kecil yang sulit dijelaskan, seolah tubuh mengenali bahwa ada koneksi emosional yang sedang dibangun. Frekuensi juga memiliki arti besar. Sekali mungkin bisa saja dianggap kebetulan, tetapi jika pola itu berulang, jika ia terus menemukan alasan untuk menyentuh, untuk duduk lebih dekat, untuk bersandar ketika berbicara, itu adalah tanda bahwa jarak sedang sengaja dikurangi. Kedekatan fisik bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa alasan, terutama jika diarahkan hanya pada satu orang di tengah banyak orang lain. Pola seperti ini adalah bentuk ketertarikan yang tubuh nyatakan lebih cepat daripada mulut. Yang sering terjadi adalah banyak orang meremehkan kekuatan sentuhan kecil ini. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari interaksi biasa, padahal sesungguhnya ia adalah jembatan halus yang sedang dibangun. Sentuhan adalah cara seseorang menguji kenyamanan, melihat bagaimana Anda merespon, dan perlahan menciptakan ruang aman untuk hubungan yang lebih dekat. Jika Anda menanggapinya dengan baik, hubungan bisa berkembang lebih dalam. Jika Anda mengabaikannya, seringkali kesempatan untuk membangun keintiman bisa hilang begitu saja. Dalam hubungan, tanda seperti ini seharusnya tidak diabaikan. Sentuhan adalah tubuh yang berbicara jujur. Seseorang mungkin menahan kata-kata, mungkin memilih untuk tidak menyatakan perasaan secara langsung, tetapi tubuhnya akan tetap mencari cara untuk dekat. Dan ketika itu terjadi, percayalah bahwa yang sedang berbicara bukan hanya kesadaran,
melainkan lapisan yang lebih dalam dari jiwa manusia yang ingin merasa terhubung. Jangan salah mengira bahwa itu hanya permainan ringan atau sekadar basa-basi. Sentuhan adalah salah satu sinyal paling kuat yang dimiliki manusia dalam menunjukkan ketertarikan. Ia adalah pernyataan diam. Aku nyaman denganmu, aku ingin dekat denganmu, dan aku ingin kamu tahu tanpa harus mengatakannya. Maka kebijaksanaan yang bisa diambil adalah sederhana. Perhatikan dengan tenang, jangan buru-buru menilai, tetapi jangan pula mengabaikan. Sentuhan bukan sekadar sentuhan. Kelima, seseorang yang menyimpan rasa pada Anda seringkali justru terlihat gugup di sekitar Anda. Banyak orang salah mengira bahwa ketertarikan selalu tampak dalam bentuk kepercayaan diri penuh, tatapan berani, atau sikap yang tenang. Padahal yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Ada energi yang berubah ketika Anda hadir. Tubuh mereka berbicara lebih cepat daripada kata-kata yang ingin diucapkan. Jari jemari mungkin memainkan sesuatu tanpa henti, entah itu rambut, pakaian, ponsel, atau benda kecil di sekitarnya. Suara bisa terdengar berbeda, sedikit lebih lembut, lebih tinggi, atau bahkan bergetar ringan. Semua kebiasaan kecil yang muncul itu jarang sekali merupakan kebetulan. Ia adalah tanda bahwa keberadaan Anda membawa arti yang lebih dalam. Seseorang yang tidak memiliki ketertarikan tidak akan merasakan tekanan semacam ini. Mereka bisa berbicara dengan santai, sama seperti berbicara dengan siapapun, tanpa rasa takut salah bicara, tanpa ada dorongan kuat untuk terlihat lebih baik. Percakapan mengalir ringan, netral, tanpa ada ketegangan. Tetapi ketika ada rasa suka, setiap interaksi tiba-tiba terasa penting. Setiap kata yang keluar seperti harus dipertimbangkan, setiap gerakan tubuh seakan diawasi oleh diri sendiri. Keinginan untuk tampil terbaik menciptakan ketegangan halus, bukan karena tidak nyaman, melainkan karena begitu peduli dengan kesan yang akan ditinggalkan. Ketika Anda hadir tiba-tiba, perhatikan bagaimana tubuh mereka merespons. Ada wajah yang memerah, ada senyum yang muncul dengan canggung, ada kata-kata yang tersendat atau tertukar. Kadang bahkan muncul tawa kecil untuk menutupi kegugupan yang sebenarnya jelas terasa. Semua itu adalah refleksi dari ketertarikan yang belum sempat terucap. Gugup adalah tanda bahwa pendapat Anda penting. Hanya orang yang benar-benar peduli pada kesan yang mereka berikan yang akan merasa canggung di hadapan Anda. Manusia membawa warisan instinktif dalam hal ini. Otak ketika merasakan ketertarikan, melepaskan zat kimia yang mengubah cara tubuh bereaksi. Detak jantung bisa meningkat, napas menjadi sedikit lebih cepat, bahkan tangan bisa lebih dingin atau berkeringat. Sistem saraf otonom bekerja tanpa diminta, menyalakan alarm halus yang membuat seseorang merasa berbeda ketika bersama orang yang disukai. Tubuh sebenarnya sedang mengirimkan pesan, ini penting. Orang ini berarti sinyal itu tidak selalu bisa dikendalikan, justru sering kali muncul tanpa bisa ditahan. Disinilah kebijaksanaan stoikisme dapat menjadi penuntun. Para filsuf kuno percaya bahwa emosi dan reaksi tubuh adalah bagian dari kodrat manusia yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa di balik setiap emosi ada makna yang bisa dipahami. Gugup bukanlah kelemahan, bukan pula tanda ketidakmampuan mengendalikan diri. Ia adalah cerminan nilai yang kita letakkan pada seseorang. Ketika kita peduli, kita takut kehilangan kesempatan. Ketika kita menganggap seseorang berarti, kita ingin tampil sebaik mungkin di hadapannya. Gugup adalah bukti bahwa hati kita sedang terlibat, meskipun bibir kita belum sanggup menyatakannya. Yang sering terjadi adalah salah tafsir. Banyak orang melihat kegugupan sebagai tanda tidak tertarik, seolah sikap canggung berarti ingin menjauh. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kegugupan adalah salah satu indikator paling kuat bahwa ada rasa yang lebih dalam. Seseorang tidak akan repot-repot merasa gugup terhadap mereka yang tidak memiliki pengaruh emosional dalam hidupnya. Ketenangan justru biasanya muncul ketika tidak ada rasa khusus. Tetapi ketika rasa suka hadir, tubuh menjadi medan pertempuran kecil antara keinginan untuk mendekat dan ketakutan untuk salah langkah. Perhatikan dengan jeli. Apakah mereka lebih santai dengan orang lain, namun tiba-tiba berubah sedikit kikuk ketika bersama Anda? Apakah senyum mereka tampak lebih sering muncul tanpa alasan yang jelas?
Apakah mereka terdengar lebih berhati-hati dalam berbicara, atau justru menjadi lebih playful untuk menutupi kegugupan? Semua itu adalah tanda. Tubuh sedang berbicara dengan caranya sendiri. Gugup adalah bahasa lain dari ketertarikan. Ia mungkin tidak terdengar seperti pengakuan, tetapi ia adalah bukti nyata bahwa keberadaan Anda memiliki pengaruh. Dan ketika tubuh seseorang bergetar halus di hadapan Anda, itu adalah ungkapan tanpa kata.